bergerak satu lama sekiranya dianggap terputus dan lagi itu nanti dihitungnya baru satu atau satu dua dua kemudian dia berdiri lagi lama lagi itu tiga bisa tapi terputus tidak bertahunya maka tidak dihitung artinya tidak mendapatkan soal tersebut. Seperti orang contohnya yang dia bergerak banyak, yaitu ketika dia berada di sok belakang, ternyata di sini ada yang batal, kemudian yang batal keluar di depan dia, soknya yang batal atau batal. Ya, seharusnya yang kosong itu diisi oleh yang samping, yang kiri atau kanan. Tetapi karena yang kiri kanan ini tidak paham, gimana? Ya, dia pada di belakang, kira-kira ada 3 sok nih kalau dia lewat. Boleh nggak dia terbang langsung begini? Yang kosong ada 3 orang. Kemudian dia berjalan. Bisa tidak membatalkan sholat asal dia gerakannya tidak mutawaliyah. Ini kaki kanan, kaki kiri. Dia langkah 1, 2, diem. Dan lama lagi langkah lagi 1, 2, diem. Terus begitu terus. Nah ini kalau itu ada kali 20 langkah atau 1 langkah. Padahal enggak sholatnya tidak batal kalau caranya seperti itu. Ya, kalau caranya tadi itu mutawaliyahnya tidak ada, tidak turun-turun. Ya, jadi kalau kita sholat ya jangan terlalu banyak. Kalau seandainya seseorang menambah jumlah ruku misalnya, atau selain daripada ruku yang dimana itu adalah rukun fi'liyah, pasti kalau ada gerakan yang antara rukun fi'liyah satu berpindah dengan rukun fi'liyah yang lainnya kedua, itu pasti gerakannya melebihi daripada 3 gerakan dan pasti mutawaliyah. Dari ruku ke iktidal ke sujud itu masih ada gerakan ya. Maka kalau dilakukan dengan sengaja yang tadi iktidal misalnya ruku iktidal sengaja begitu lagi, nah padahal tidak ada yang menyebabkan dia harus ruku lagi, dia ruku lagi. Maka kalau dia sengaja ya berarti dia sudah melakukan pergerakan yang melebihi daripada 3 gerakan dan mutawaliyah. Nah itu dianggap batal sholat. Berbeda kalau sebabnya kenapa? Kalau gimana? Ya. Kemudian begitu juga dengan seperti dalam alim darurat dan darurat misal. Misal darurat. Kalau kita darurat misal kemudian menimbulkan 3 gerakan ini 1, 2, 3, maka batal kalau tidak. Tetapi kalau daruratnya ini sekiranya tidak bisa ditahan lagi, sekiranya seperti apa? Ini tulis. Ini kalau udah gatal lemak, ya. Ini udah tahan. Kemudian digaruk yang sekiranya bisa menimbulkan gerakan 3 gerakan berturut-turut, itu masih tidak dianggap batal. Karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena bisa itu. Kemudian yang batal juga bahwa meskipun dia hanya 1 gerakan, ini bisa membatalkan sholat. Ya, 1 gerakan atau 2 gerakan bisa membatalkan sholat. Asalnya tidak membatalkan, tetapi bisa menjadi batal. Ya. Yang pertama, dia bermaksud bermaksud main-main, dia maju, dia mundur. Itu kakinya dulu, kanan dia majuin, dia mundurin. Itu baru 2 gerakan. Tapi karena tujuan bermain-main, maka langsung batal. Ya. Atau dia berkumpul orang, lewat dalam kumpul orang. Nah, kalau begini enggak,
yang mufritoh, yang berlebihan, ya, maka bisa batal. Meskipun ini bukan satu gerakan mengukur, ya. Atau seandainya dia lompat, yang lompat begitu, ya satu kali dia lompat, plok aja, itu kan satu gerakan begitu, plok dia lompat. Nah, karena itu lompatnya dikatakan fakisa, maka bisa membatalkan sholat, ya. Atau dia berniat mengerjakan 3 gerakan utama yang berturut-turut, tetapi sebenarnya dia baru melakukan satu gerakan. Nah, karena dia ada niatan ingin melakukan gerakan 3 berturut-turut, meskipun dia hanya melakukan satu gerakan doang, maka batal. Jawab karena niatan itu. Nah, jangan jangan buat permainan di dalam sholat, ya. Meskipun dari itu sengaja ataupun lupa. Nah, ini istilah lupa ini seperti mukul atau melompat, ya. Kemudian wala yamur fil qalbi, dan tidak berbahaya, ya, pergerakan yang sedikit, wa harakatun khafifatun, dan pergerakan yang ringan, wa in kasra kata fil asabi, meskipun banyak seperti pergerakan dari. Nah, jadi kalau gerakan sedikit ini tidak menyebabkan batalnya sholat. Jadi dia gerak ini satu gerakan misalnya, dengan tujuan bukan main melakukan hanya satu gerakan doang misalnya itu tidak batal sholat. Atau gerakan yang ringan, ya, meskipun banyak. Mana kategori gerakan ringan meskipun banyak? Yaitu seperti apa? Seperti tunjuk ini. Nah, ini ringan, tapi meskipun banyak bergerak tidak batal sholat. Ya. Berbeda kalau menjadi main-main tadi itu, ya. Kalau dia punya misalnya 3 gerakan, ya, maka tidak batal juga meskipun banyak gerakan. Atau bibirnya dimainin, ya. Atau apalagi, ya, matanya atau kalau dimainin, ya. Atau dia punya jaga misalnya bangun dimainin, nah, itu meskipun banyak gerakan tidak membatalkan soal apa? Hitungannya gerakan ringan. Nah, itu ya. Begitu juga selain daripada itu, ya, gerakan banyak tapi tidak membatalkan daripada sholat tersebut. Seperti apa? Seperti bergerak tanpa kemauan dia, seperti salah dulu. Orang kalau sholat dulu di mana begitu? Nah, kalau seperti begini, kalau seperti ini, kemudian bergerak nggak batal sholatnya. Atau kayak penyakit, kenapa? Seperti bimbingan sholat internasional Parkinson. Penyakit Parkinson. Nah, itu kan gini. Nah, ya, gimana soal itu? Karena penyakit itu tanpa kemauan dia begini sendiri udah gerak sendiri, ya. Kemudian apalagi yang bergerak banyak tapi batal. Kemudian seperti ya dari itu ada penyakit gatal di bis misalnya dari itu, ya, yang menyebabkan dia udah gak kuat untuk menahannya. Kalau kita tahan udah kuat nih, ini harus digaruk dulu lah. Tapi garuknya ini bisa menyebabkan apa? Banyak gerakan. Nah, maka itu juga tidak batal. Atau yang terakhir itu seperti sholat sidatul qaum. Nah, sidatul qaum ini seperti sholat perang. Meskipun banyak gerakan itu tidak batal. Atau sholatnya sidatul qaum seperti sholat tahiyyat. Jadi dia ketika sujud itu kamu lagi gitu. Meskipun banyak gerakan itu tidak membatalkan sholat, ya. Kalau sobat yang jatuh bisa cara lagi sujud, jatuh kan kita perbaiki itu. Kalau tidak lagi itu berapa gerakan? Ya. Ya, kalau tidak perbaiki lagi, dia diambil sebagai itu aja. Dan kita ambil tangan 1, 2, 3. Jadi
Kalau mencakup daripada 3 gerakan, kan sudah. Kalau memang mau jatuh sudah. Ya. Atau kalau ketemu berdiri jatuh, nah ada masalah ini mah tinggal. Atau bergeraknya jangan sampai putar lagi ada ini. Kita ambil misalnya 1, bisa begini 1, 2. Ntar lama nih, lama lurus dari gerakan yang kedua baru begini lagi. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kondisi begitu kita perbaiki sebenarnya yang sebetulnya nanti kita Nggak apa-apa ya. paham lah ya. PC jatuh Ustaz, PC jatuh nggak usah pungut begitu lah yang buru-buru. Satu gerakan boleh. PC jatuh dia mainnya. Itu jangan sampai mencapai 3 gerakan. Nah, 1, 2, 3. Kalau PC kendor jatuh. geraknya yang banyak, ya tidak dapat sholatnya. Itu dengan cara mix antara satu gerakan dengan yang kedua dan yang ketiga itu putus. Jangan sampai mentak lagi ada 1, 2 tidak masalah. Kalau 3 bersambung nanti bisa batal sholat. PC jatuh, anak-anak nggak ada yang nyamet lagi ya. Perbedaan batal sama tidak sah sama nggak kan? Batal sama tidak sah, maksudnya dia tidak sah karena memenuhi imam. Karena dia nggak mengulang lagi. Tapi rata-rata dan tidak sah satu tidak. Ya, jadi tidak sah. Ya. Tidak sah dalam apa? Jadi begini, ada syarat-syarat sahnya sholat seperti suci daripada 2 hadas. Kalau dia sholat dengan dalam keadaan hadas kecil atau besar, maka sholatnya tidak sah. Dari awal sudah tidak sah. Dari awal, ya. Berbeda kalau batal, dia sudah sah dari pertama. Pertengahan sholat, lalu perkara yang membatalkan sholat, berarti sholatnya batal. Artinya sudah boleh terusin lagi. Ini ya, kalau sah itu biasanya berhubungan dengan syarat sahnya sholat. Bisa dari awal, dari sebelum dia sah itu gitu ya. Tapi kalau perkara batal ini biasanya berhubungan dengan perkara yang sudah masuk di dalam sholat. Kalau masalah tadi imam dan hitungannya berjamaah. Hitungan masuk berjamaah. Apakah dia termasuk orang yang meniru imam ketika dia berjamaah atau tidak? Nanti ada hitungannya. Kalau dia menyelami berapa waktu bisa batal. Artinya sudah boleh mengikuti imam. Ketika dia tetap mengikuti imam, padahal dia boleh dikatakan tidak sah berjamaah, maka batal sholatnya. Ini berhubungan dengan sholat berjamaah. Jadi kalau yang sah dengan batal, berhubungan dengan awal sebelum sholat atau dengan ngobrol. Komaninanya nggak sabar saat kadang-kadang komaninanya nggak sabar turun duluan aja imam. Kadang-kadang ini makmum di ini udah nggak sabar rukunya dia, pokoknya turun aja. Imam belum turun udah turun aja dia yang belakang. Harus komaninanya imam sudah berpindah dari rukun pertama ke kedua. Jangan imam masuk ini bisa kayak onta. Nanti kata di air kayak onta ya nih ya, palanya ya, lehernya ya. Kalau orang lagi berdiri ya, orang jadi kakinya digigit nyamuk, kakinya kanan boleh ke pak. Sampai mati nyamuknya. Iya. Sampai nyamuk digigit, ada ketahanan kakinya gitu. Kalau yang kiri Boleh nggak? Hitungannya ini bolehnya gerakannya atau pakai nanti. kira-kira boleh karena balik kalau balik lagi. Dua kali berapa? Iya. Kalau itu refleks kalau gerakan hitungan bukan apa hitungannya 2 daripada 3 ya ada masalah. Cuma hitungannya kalau dia kena nyamuk kan berbangkai darahnya di mana, tapi kalau bangkainya dari mana? Nah, jadi kita sholatnya membawa bangkai. Kalau sudah segera kita lepas, nah nanti coba berangkat sholat. Kalau bangkai itu udah mati atau digeser? Kita lagi ini terus mati ya. Ada di sekitar.
buang aja. Ya, misalkan kita tidak pernah pakai itu, ya, Geser ya. geser.